Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil PPT untuk memenuhi tugas mata kuliah studi fikih dari Bapak Munirul Abidin. Saya Fitri Septiani dengan nomor NIM 200602110060 dari kelas Biologi A, dan saya mendapatkan tema Hukum Nikah Mut'ah. Berikut adalah 3 pembahasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah definisi nikah mut'ah, yang kedua adalah nikah mut'ah menurut para ulama, dan yang ketiga adalah dalil dan hadis tentang nikah mut'ah. Yang pertama adalah definisi nikah mut'ah. Dalam bahasa Arab, mut'ah berasal dari kata mato'a yang to'u, mata'an, wa muto'atan, yang artinya adalah kesenangan, kegembiraan, atau kesukaan. Sedangkan pengertian mut'ah secara istilah dalam referensi Syiah adalah ikatan tali perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan dengan mahar yang telah disepakati yang disebut di dalam akad sampai pada batas waktu yang telah ditentukan. Dengan kata lain, nikah mut'ah adalah sebuah pernikahan yang dinyatakan berjalan selama batas waktu tertentu. Setelah waktu yang disepakati telah tiba, kedua suami istri akan terpisah tanpa ada proses perceraian sebagaimana pernikahannya dikenal di dalam Islam. Jadi nikah mut'ah itu juga bisa diistilahkan dengan akad kecil atau nikah terputus atau nikah sementara. Nikah mut'ah bertentangan dengan hukum-hukum Al-Quran tentang perkawinan, talak, iddah, dan waris. Dengan nikah mut'ah tidak ada aturan tentang talak karena perkawinan akan berakhir dengan habisnya waktu yang ditentukan. Sebenarnya nikah mut'ah bukan merupakan pernikahan yang diciptakan oleh Islam. Nikah mut'ah adalah adat kebiasaan lama yang dilakukan beberapa masyarakat Arab pada masa jahiliyah. Pada masa jahiliyah, nikah mut'ah dikenal dengan ikatan sementara antara laki-laki dan perempuan. Ketika memasuki periode Madinah, Rasulullah SAW pernah memperkenalkan nikah mut'ah dalam konteks peperangan. Al-Nawawi menyebut bahwa nikah mut'ah itu dihalalkan sebelum perang Khaybar. Kemudian setelah peperangan ini diharamkan, lalu dihalalkan kembali pada waktu penaklukan Mekah, dan setelah 3 hari diharamkan lagi dalam waktu tak terbatas atau dalam pengertian selamanya. Dalam Islam, pada awalnya memperbolehkan nikah mut'ah ketika seseorang dalam keadaan genting dan sampai kondisi darurat, yaitu ketika laki-laki dalam perjalanan atau peperangan yang memakan waktu yang sangat lama, sehingga mereka tidak dapat menahan keperluan biologis mereka. Maka Rasulullah SAW mengizinkan mereka melakukan nikah mut'ah disebabkan karena kondisi darurat ini. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan keputusan yang terakhir tentang nikah mut'ah adalah mengharamkan nikah mut'ah dalam semua keadaan. Seperti dalam hadis Rasulullah yang berbunyi, "Wahai manusia, sesungguhnya aku telah mengizinkan kamu melakukan nikah mut'ah dan sesungguhnya Allah sudah mengharamkannya sehingga hari kiamat. Barang siapa yang pada saat ini sedang melakukan nikah mut'ah, maka dia perlu meninggalkannya dan jangan kamu ambil kembali apa yang sudah kamu berikan kepada wanita yang dinikahi secara mut'ah." Berikutnya adalah nikah mut'ah menurut para ulama. Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum nikah mut'ah. Ada 2 aliran yang berbeda. Yang pertama adalah aliran pertama mengatakan bahwa nikah mut'ah adalah haram. Pendapat ini dari kalangan sahabat antara lain Ibnu Umar, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abi Umroh al-Ansori, dan kemudian pendapat ini dikuatkan oleh Imam al-Mazhab al-Arba'ah dari kalangan Zahiri beserta jumhur ulama mutaakhirin. Aliran yang kedua mengatakan bahwa hukum nikah mut'ah adalah halal. Pendapat ini dari kalangan sahabat antara lain Asma binti Abu Bakar, Ibnu Abbas, Ammar bin Hurais, Muawiyah, Jabir bin Abdullah, Ibnu Mas'ud, Abu Sa'id al-Khudri. Dan pendapat ini dikuatkan oleh golongan Syiah, Imamiyah, dan Rafidah. Namun, ulama Indonesia yang bergabung dalam Majelis Ulama Indonesia dalam Komisi Fatwa telah mengharamkan nikah mut'ah. Dan pelaku nikah mut'ah harus dihadapkan kepada pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Majelis Ulama Indonesia mengharamkan nikah mut'ah berdasarkan argumentasi dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh jumhur ulama tentang keharaman nikah mut'ah antara lain. Yang pertama dari Al-Quran Surat Al-Mu'min ayat 5-6. Ayat ini menjelaskan bahwa wanita yang diambil dengan jalan mut'ah tidak berfungsi sebagai istri. Yang kedua dari
adalah nikah mut'ah bertentangan dengan tujuan persyariatan akad nikah, yaitu untuk mewujudkan keluarga sejahtera dan melahirkan keturunan. Yang ketiga, nikah mut'ah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pemerintah atau negara Republik Indonesia, antara lain UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Berikut adalah pendapat ulama lain tentang nikah mut'ah. Yang pertama adalah Imam Syafi'i yang berkata, nikah mut'ah yang dilarang adalah seluruh bentuk pernikahan yang ditentukan hingga waktu tertentu, baik waktu itu sebentar maupun lama. Dan yang kedua adalah Abu Laits As-Samarqandi yang berkata, nikah mut'ah hukumnya haram. Al-Imam Al-Muzani, yang ketiga adalah Al-Imam Al-Muzani yang berkata, telah sah bahwa nikah mut'ah dulu pernah diperbolehkan pada awal-awal Islam. Kemudian datang hadis-hadis yang sahih bahwa nikah tersebut tidak diperbolehkan lagi. Kesepakatan ulama telah menyatakan keharaman nikah tersebut. Yang keempat adalah An-Nawawi, berpendapat bahwa kronologi terjadinya perubahan dari dibolehkan sampai dilarangnya nikah mut'ah oleh Nabi, yakni yang pertama adalah nikah mut'ah dibolehkan sebanyak 2 kali, yaitu sebelum perang Khaybar dan ketika Fathul Mekah, atau perang Autas sampai hari ketiga. Dan yang kedua adalah larangannya juga sebanyak 2 kali, yakni pada masa perang Khaybar dan setelah Fathul Mekah. Setelah itu, Nabi Muhammad mengharamkan untuk selamanya sampai hari kiamat. Yang kelima adalah Al-Qurtubi, menjelaskan dalam tafsirnya bahwa nikah mut'ah dibolehkan dan diharamkan pada 7 tempat atau peristiwa, yaitu permulaan Islam, perang Autas, perang Khaybar, perang Tabuk, Haji Wada, peristiwa Umrah Al-Qada, dan masa pembebasan kota Mekah. Yang keenam dari Imam Al-Syafi'i yang berkata, semua nikah mut'ah adalah dilarang, semua nikah hingga suatu masa, baik pendek maupun lama. Demikian pula nikah hingga waktu tertentu atau tidak diketahui, maka pernikahannya dianggap tidak sah. Mengenai waktu dihalalkan dan diharamkannya nikah mut'ah, Imam Asy-Syafi'i menegaskan bahwa tidak ada sesuatu hukum yang dihalalkan Allah kemudian diharamkan, lalu dihalalkan lagi, dan kemudian diharamkannya, kecuali nikah mut'ah. Yang ketujuh adalah Ibnu Hazm yang berkata, nikah mut'ah tidak diperbolehkan, yaitu pernikahan hingga waktu tertentu. Hal ini pernah dihalalkan pada masa Rasulullah, kemudian Allah menghapuskannya melalui lisan Nabi untuk selamanya hingga hari kiamat. Yang kedelapan dari Ibnu Hajar yang berkata dalam syarah kitab Al-Sahih, pernyataannya bab Nabi melarang nikah mut'ah. Maksudnya adalah menikahi wanita hingga waktu tertentu. Jika waktunya telah habis, maka perceraian terjadi. Yang kesembilan dari Ibnu Qudamah yang berkata, arti nikah mut'ah ialah menikahi wanita sementara waktu. Misalnya seseorang mengatakan, aku menikahkanmu dengan putriku selama sebulan, setahun, atau hingga berakhirnya musim. Ini adalah pernikahan yang batil. Ia menaskahkannya dengan ucapan, nikah mut'ah adalah haram. Yang ke-10 dari Rafidah Syiah. Mereka membolehkan nikah mut'ah dan menjadikannya sebagai dasar agama mereka. Pandangan Rafidah Syiah antara lain, nikah mut'ah sebagai rukun iman. Mereka menyebutkan bahwa Ja'far As-Shadiq mengatakan, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak mengimani adanya raja dan tidak menghalalkan nikah mut'ah. Kemudian pandangan mereka yang kedua adalah nikah mut'ah merupakan pengganti dari minuman yang memabukkan. Pandangan mereka yang ketiga adalah menjanjikan pahala yang sangat besar bagi pelakunya, sehingga mereka berkeyakinan bahwa barang siapa yang melakukan nikah mut'ah 4 kali, maka derajatnya seperti Rasulullah. Lalu mereka menisbatkan kedustaan itu kepada Rasulullah. Mereka menyebutkan riwayat palsu. Pandangan Rafidah Syiah tersebut sungguh sangat tidak rasional. Riwayat-riwayat yang mereka kemukakan adalah riwayat yang penuh kebohongan hanya untuk memperkuat pandangan mereka. Kemudian yang ke-11 adalah dari kelompok Sunni yang menganggap nikah mut'ah adalah haram sampai hari kiamat. Meskipun pada beberapa saat pernah dibolehkan oleh Rasulullah, pengharaman ini berdasarkan keterangan dari Rasulullah sendiri yang mengharamkannya. Beberapa tahun kemudian, Umar menyampaikan pengharaman tersebut kepada para sahabat Nabi ketika menjadi khalifah.
Berikut adalah dalil dan hadis nikah mut'ah. Yang pertama adalah Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 5-7 yang berbunyi artinya, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Ayat tersebut adalah membatasi hubungan kelamin yang dihalalkan, yaitu hanya terhadap wanita yang berfungsi istri atau budak yang dimiliki. Di luar ini, sebagian nikah mut'ah tidak boleh karena tidak berfungsi sebagai istri. Yang kedua adalah al-hadis. Telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh aku telah bolehkan kepadamu nikah mut'ah dengan para wanita, dan sungguh Allah telah mengharamkan yang demikian itu sampai hari kiamat. Maka barang siapa yang ada punya wanita, maka hendaklah ikuti jalannya, dan jangan mengambil dari mahar yang telah kamu berikan kepadanya. Yang ketiga dari kitab Sahih Muslim, yaitu kitab Al-Nikah Mut'ah, yang artinya dari Muhammad bin Rafi, dari Abdul Ar-Razzaq, dari Ibn Jurayj, dari Abu Zubair berkata, saya mendengar Jabir bin Abdullah berkata, kami melakukan nikah mut'ah dengan mahar segenggam kurma dan gandum dalam jangka beberapa hari pada masa Rasulullah SAW. Abu Bakar hingga Umar melarangnya dalam kasus Amr bin Hurais. Yang keempat adalah dari kitab Sunan Abi Dawud, yang artinya dari Musadda bin Musarhad, dari Abdul Al-Waris, dari Ismail bin Umayyah, dari Al-Zahri, berkata bahwa kami di sekitar Umar bin Abdul Al-Aziz memperbincangkan tentang mut'ah wanita. Ia berkata kepada seorang pria, dikatakan kepadanya Robi bin Sabrah, saya bersaksi pada ayahku yang telah menyatakan bahwa Rasul telah melarang nikah mut'ah pada masa Haji Wada. Yang kelima, dari kitab Sunan Ibnu Majah, yang artinya Muhammad bin Yahya, Bisr bin Umar menceritakan, Malik bin Anas menceritakan dari Ibnu Syihab, dari Abdullah dan Hasan keduanya anak Muhammad bin Ali, dari kedua bapaknya dari Ali bin Abi Thalib, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menikahi wanita secara mut'ah pada perang Khaybar dan memakan daging keledai jinak. Jadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari buku saya adalah nikah mut'ah adalah pernikahan yang dibatasi oleh waktu. Mengenai hukumnya, ulama terbagi pada dua pendapat, memperbolehkan dan mengharamkan. Namun, dilihat dari perspektif Al-Quran dan hadis, dapat disimpulkan bahwa nikah mut'ah memang telah diharamkan oleh Rasulullah. Sebab-sebab pengharamannya telah banyak dibahas oleh para ulama. Nikah mut'ah yang dalam istilah lain dikatakan nikah terbatas waktu, nikah terputus, pada permulaan Islam memang ada. Hukum nikah mut'ah setelah diteliti secara menyeluruh dari dalil dan hadis serta pendapat para ulama, yaitu dibolehkan dalam keadaan darurat. Hadis-hadis yang berkaitan dengan nikah mut'ah tampak bertentangan antara hadis yang membolehkan dan yang mengharamkan nikah mut'ah, dan semuanya berkualitas sahih. Dari perbedaan pendapat para ulama serta dalil dan hadis dalam menetapkan hukum nikah mut'ah, dapat ditarik kesimpulan bahwa nikah mut'ah lebih cenderung hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis. Selain itu, nikah mut'ah bertentangan dengan fungsi pernikahan, juga berlawanan dengan tujuan pernikahan menurut tuntunan Al-Quran dan Al-Sunnah, yaitu untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, dan untuk memiliki keturunan. Baik, saya rasa sampai di sini penjelasan saya mengenai hukum nikah mut'ah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.